Penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut PMK pada hewan ternak kerap dijumpai akhir-akhir ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bersifat merusak jaringan sel. Kerugian dari dampak penyakit ini bukan hanya dirasakan oleh peternak, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, edukasi mengenai penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini penting dimiliki. Penyakit mulut dan kuku, PMK, adalah penyakit infeksi virus, famili Picornaviridae, yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap, belah, cloven hoofed. Nama lain penyakit ini antara lain Aphtha epizootica, AE, Foot and Mouth Disease, FMD. Virus PMK berukuran kecil, tanda kurang lebih 20 mm, tidak beramplop, tanpa lapisan lemak dan memiliki kapsid yang kuat sehingga virus ini sangat tahan terhadap desinfektan yang cara kerjanya melarutkan lemak. Berdasarkan sifat dan struktur virus tersebut tidak semua jenis desinfektan peka terhadap virus ini, di mana pada saat ini, Kementerian Pertanian RI bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI, segera merilis SOP, Panduan Pencegahan dan Penanganan PMK termasuk jenis desinfektan yang direkomendasikan. Penyakit PMK ini tidak ditularkan ke manusia atau bukan penyakit zoonosis sehingga yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah jangan sampai penyakit ini menyebar antar ternak yang peka dan jangan sampai manusia menjadi perantara atau penyebar. Pada manusia sendiri, tidak menimbulkan penyakit, namun dampaknya adalah pada hewan peka. Hewan yang peka terhadap PMK adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi, unta dan beberapa jenis hewan liar seperti bison, antelope, jerapah dan gajah. Penyakit mulut dan kuku, PMK, adalah penyakit hewan menular yang paling penting dan paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas negara serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Untuk kerugian ekonomi berupa kematian ternak dan tingginya angka kesakitan, adanya hambatan perdagangan, terganggunya industri turisme, operasional pemberantasan penyakit, serta gangguan terhadap aspek sosial budaya dan keresahan masyarakat. Apa saja gejala dari PMK? PMK dapat dikenali dengan adanya luka seperti sariawan di rongga mulut, yaitu di gusi dan lidah, di sela-sela kuku kaki, dan bisa di ambing susu hewan betina. Selain itu, hewan yang terinfeksi akan mengalami demam, suhu 39-41 derajat Celcius, keluar lendir berlebihan dari mulut, beberapa mengalami pincang, luka di kaki kuku, sulit berdiri, gemetaran, nafas cepat, dan produksi susu menurun drastis. Lalu bagaimana cara mendiagnosa penyakit PMK? PMK dapat didiagnosa dengan sampel jaringan dari vesikel, sariawan, sampel darah, dan sampel cairan kerongkongan. Diagnosa laboratorium bisa dilakukan di BB Vetwates dengan metode ELISA. Bagaimana cara menangani penyakit PMK? PMK tidak bisa diobati, tetapi bisa diredakan gejala yang timbul dengan pengobatan simptomatis. Dan bagaimana cara menanggulangi dan memberantas PMK? Yang pertama adalah pembatasan lalu lintas ternak, masuk dan keluar, dari dan menuju ke daerah wabah. Untuk sekarang daerah wabah adalah Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Yang kedua pemusnahan jeroan dari hewan yang terinfeksi PMK. Kemudian yang ketiga melakukan vaksinasi minimal 70% dari populasi di daerah terancam. Apa yang bisa kita lakukan untuk ikut andil dalam penanggulangan dan pemberantasan PMK? Salah satunya adalah tidak melakukan jual beli hewan ternak untuk sementara ini, khususnya dari daerah Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kemudian apabila menemukan hewan ternak dengan gejala seperti mulut keluar lendir berlebih atau berbusa, ada luka seperti sariawan di lidah, gusi, kuku kaki, dan ambing, mohon untuk dilaporkan ke puskeswan terdekat atau langsung ke Dinas Pertanian. Semoga wabah PMK ini dapat segera terselesaikan dan tidak menyebar ke daerah lain di Indonesia.